Kalau kalian punya duit 20 juta rupiah, mendingan beli Mio second, direstorasi, lalu dimodif sampai puas, atau mendingan beli motor baru kayak Honda Beat Street 1 ini. Lebih worth it yang mana ya? Seperti kalian tahu, ini Mio sudah kita bangun lumayan banyak lah ya. Mungkin kalau kalian nonton video sebelumnya, kalian sudah lebih tahu detail breakdown tentang harga-harga parts yang nempel di motor ini. Nah, ini sebagai summary aja atau kumpulan aja ya. Jadi motor ini kita beli dengan harga 3 juta rupiah. Restorasi 7,5, 10 juta rupiah, 10,5. Ternyata dimodif itu habisnya sekitar 15. Jadi in total kira-kira motor ini itu sudah menghabiskan dana 25 juta rupiah teman-teman. Untuk sebuah Mio dari tahun 2000-an, ya kan? Bisa dibilang motor ini sudah, seenggaknya buat gue sudah lumayan puas lah ya. Walaupun sebenarnya kalau dibanding Mio-Mio yang lain ini nggak ada apa-apanya. Ya tapi 25 juta rupiah itu uang yang banyak ya teman-teman. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena sebenarnya dia bisa dapat motor yang baru. Kayak begini. Yes, Honda Beat Street 1 ini yang bener-bener baru ini bahkan harganya nggak nyampe 25 juta rupiah. Kalau nggak salah kisarannya 19 jutaan, ya paling mahal mungkin 20 juta rupiah lah ya. Jadi di video ini, gue pengen bahas dan discuss sama kalian, mana sih yang lebih worth it? Ngebangun motor kayak itu, Mio, ya, atau beli motor jadi kayak begini. Nah, sebelum gue lanjutin videonya, kalian boleh share opini kalian di bawah. Mungkin ada yang pernah main motor tua, di restorasi, abisnya kayak motor baru. Coba deh kalian share-share pendapat kalian. Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, jadi silahkan kalian share di bawah. Nah, sekarang kita coba bahas yuk. Mana yang lebih worth it? Pertama, coba kita bandingin tentang fiturnya dulu nih teman-teman. Nah, ini fitur mencangkup fitur-fitur elektronik ataupun non-elektronik nih. Nah, coba kita bandingin ya. Kalau misalkan kalian beli motor baru, ya kalian langsung dapetin lampu-lampu LED yang begitu. Yang sebenarnya ya gue rasa sudah cukup terang. Tapi kalau kalian modif motor, kalian bisa dapetin lampu bilet seperti ini. Yang mana ini terang banget. Jadi kalau secara masalah lampu, mungkin bisa dibilang ini jauh lebih terang. Oke, sekarang kita ngomongin fitur tentang speedometer. Speedometernya kalau Honda Beat itu kecil banget, benar-benar kayak layar kecil sekali. Kalau dibandingin sama yang ada di Mio, sama-sama aja sih. Sebenarnya informasi yang ditampilkan sama aja. Cuma bedanya kalau yang di Mio ini masih analog, kalau yang di Beat itu sudah digital. Lalu fitur penyimpanan nih. Nah, kekurangannya Mio itu emang nggak ada bagasinya di sini nih, ya kan? Sedangkan kalau Beat setidaknya ada tempat buat naruh di sebelah kiri. Ada lagi satu fitur yang Mio nggak punya. Apakah itu? Chargeran. Nah, di Beat yang baru itu chargerannya udah model yang kayak lighter mobil gitu, di dalam sebelah sini, di laci sebelah kanan, bisa dibuka, bisa ditutup. Itu nggak ada di sini. Ya, jadi kalian jangan berharap bisa ngecas HP kalau pakai Mio-nya. Terus fitur-fitur lainnya sebenarnya sih mirip-mirip aja ya. Kayak nggak ada bedanya banget. Tapi Beat yang di atasnya ini itu udah keyless teman-teman. Nah, jadi kalau ngomongin kepraktisan, ya emang kalau yang keyless pasti lebih praktis. Fitur lainnya buka jok. Beat buka jok ya bisa dari depan. Kalau Mio bawaannya kalian harus ke belakang dulu, masukin kunci di sini, baru diangkat, ya kan? Itu dari sisi fitur yang bagian depan. Kalau di bagian ke tengah, perbedaan yang signifikan menurut gua ada di footstep belakang aja sih. Kalau Beat udah pakai footstep belakang, Mio ada yang pakai, ada yang nggak pakai. Lebih enak yang mana? Lebih enak yang ada footstepnya. Mari kita bahas soal bagasinya. Nah, Honda Beat tentunya menang di area ini. Dia bagasinya lebih gede dibandingin Mio. Walaupun bukan yang gede banget, teman-teman. Jadi ini helm udah lupain aja deh. Kecuali helm catok banget. Banget-bangetnya helm setengah mungkin bisa. Tapi kalau enggak, ya mau nggak mau kalian tetap harus nyantolin di cantolan helm sini. Nah, ya kan. Kalau cantolan helm di Mio ada, di Beat-nya pun juga ada. Nah, jadi kalau misalkan kalian emang kepikiran untuk bawa banyak barang, ya kayak Mio gitu, agak sulit ya buat bawanya. Enakan pakai Honda Beat-nya, lebih banyak bagasinya, lebih lega. Kita harus ngomongin tentang pengereman.
Kenapa? Karena kalau kalian beli motor yang klasik, ya motor tua, dimodifikasi, itu kalian bisa mendapatkan pengereman yang lebih enak. Ya, ini Ako-Sato digabung sama RCB-nya, ini jauh lebih enak dibandingin si Beat standarnya, teman-teman. Jadi memang ya kalau bagian pengereman ini kerasa lah beda. Ini salah satu hal yang gue rasain banget. Dan di Mio ini itu ringnya 14. Nah, Beat yang baru itu sekarang malah 12, teman-teman. Ini agak plus minus nih. Plusnya adalah bentukannya jadi lebih lucu, bannya lebih gendut, lebih donat gitu, lebih bantet. Tapi ini akan berpengaruh sama konsumsi BBM. Kalau dari 14 turun ke 12 ya, itu berarti satu putaran rodanya kalau di ring 12 tuh butuh lebih banyak untuk mencapai jarak yang sama dengan ring 14. Jadi let's say kalau ring 14 butuh 10 kali putaran untuk 10 meter gitulah ya. Di ring 12 mungkin dia butuh 11-12 putaran. Nah, jadi lebih banyak putaran yang dibutuhkan dan itu biasanya nanti akan pengaruh ke konsumsi BBM. Tapi tetap lebih baik daripada ini. Mio ini standar ya, itu menyedihkan, teman-teman. Menyedihkan sekali. Boros bensinnya itu benar-benar sungguh-sungguh menyedihkan. Gue gak ngerti dulu apa yang dibikin sama timnya ini. Jadi kalau ngomongin soal keiritan, gue jamin banget itu pasti lebih irit tuh si Honda Beat. Apalagi yang itu juga udah injeksi. Kalau ngomongin soal power, kita harus riding. Nyobain Honda Beat terbaru. Nah, nih kita bahas performance nih teman-teman. Memang yang namanya motor baru ya, itu kalau udah ngomongin performance ya bisa dipastikan menang lah dibandingin sama motor tua. Jadi kayak begini nih gua gas. Tuh. Ya dia emang gak sekecil Vario 160, cuma kalau dibandingin Mio gua yang standar, ini tarikannya lebih enak teman-teman. Kan? Tuh. Jadi memang ini ya, kalau mau ngomongin masalah yang namanya tarikan, buat nyalip ini lebih enak. Poin utamanya lagi adalah motor ini itu enteng, lumayan kerasa lebih enteng. Sama kalau riding position, gue lumayan suka nih sama si Beat Street di masalah posisi tangan ya. Karena kalau misalnya kan stangnya terekspos dan stangnya itu lumayan datar, jadi nggak terlalu nengkuk kayak motor sport gitu, lumayan datar. Jadi posisinya itu santai dan kayak motor trail teman-teman ya, kayak motor trail. Kalau stangnya itu lebih datar gini, kalian tuh ngerasa bisa lebih ngontrol motornya gitu. Kalau stangnya lebih nekuk, itu emang terasa lebih sporty, tapi cara kalian untuk mengontrol motornya agak lebih leluasa kalau misalkan stang yang datar seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah poin plusnya dari si Honda Beat-nya. Kalau masalah posisi berkendaranya ya standar lah, cukup enak lah ya kalau buat dalam kota aja. Kalau buat jarak jauh gua mungkin kurang doyan karena lantainya agak ketinggian teman-teman. Lantainya ini lumayan tinggi jadi kaki gue lumayan datar. Ini juga udah ada teknologi namanya kombi brake kan, jadi kalian ngerem sebelah kiri aja, itu kalian langsung ngerem depan dan belakang tuh. Tapi kekurangannya adalah kalian nggak bisa rem belakang aja kayaknya, atau ya mungkin kalau misalkan ini mau dimodifikasi bisa ya. Jadi kalau kalian pengen ngerem belakang aja gitu, kayaknya sih nggak bisa ya di motor ini. Ngomongin soal suspensi, nah somehow gue ngerasa si Honda Beat ini suspensinya lebih nyaman dibandingin Vario gue ketika standar sih. Somehow Vario sama Style tuh kalau standar cukup keras suspensinya. Ini mendingan lah teman-teman. Ini lebih mendingan lah kalau secara suspensi. Gue nggak tahu kenapa. Tapi mungkin memang kalau udah kecepatan tinggi mau nikung-nikung ya pasti Vario sama Style-nya lebih enak karena kan dia lebih keras, jadi dia pastinya lebih stabil. Cuman emang kalau buat motor harian kayak Beat gini nih, enaknya tuh kecil ukurannya. Jadi kalian tuh mau nyelip mau ngapain gitu tuh enak tuh rasanya. Kan? Tarikannya cukup lah buat nyelip gitu. Beat Streetnya ini, ya aku suka posisi stangnya. Posisi stangnya tegak datar gitu. Kalian ngerasa bisa lebih mengontrol. Kalau kalian pernah naik motor trail, supermoto, kalian pasti paham deh siapa yang gue maksud. Kelebihan lain dari Beat Street ini dengan adanya stang yang terekspos kayak begini adalah kalian bisa nambahin banyak aksesoris.
tinggal jepit di sini, jepit di sini, jepit di sini, jepit di sini. Mau naruh apa di sini, pegangan HP ke, pegangan kamera ke apa. Lebih enak nih kalau stang yang terekspos bulat kayak begini nih. Oke, sekarang waktunya kita kembali ke studio karena gue pengen ngebahas satu hal yang paling krusial dari memiliki motor lama versus motor baru. Mari kita bahas tentang parts modifnya. Honda Beat dibandingkan Yamaha Mio. Nah, di sini pasti menang Yamaha Mio-nya. Kenapa? Karena Yamaha Mio udah lama. Itu Mio udah dari tahun 2004, 2005, jadi partsnya jauh lebih banyak dibandingkan Beat yang masih relatif lebih baru nih. Ya walaupun bisa dibilang mungkin Beat bisa pakai beberapa parts-parts yang sudah ada dari Honda Beat sebelumnya. Tapi yang spesifik untuk produk ini, ya mungkin kita masih harus menunggu beberapa bulan lagi. Jadi kalau misalkan kalian pengen banget modif, demen banget modif, harus langsung modif, ya mungkin harus bersabar dulu. Kenapa begitu? Karena ini case yang terjadi sama Honda Stylo gue. Honda Stylo-nya itu baru sebulan langsung dimodif, pas modifikasinya itu belum banyak. Bahkan knalpot aja, itu juga belum banyak tuh di Honda Stylo-nya. Ya, ini sedikit pengalaman yang bisa gue share sama kalian sebagai bahan pertimbangan. Kalau ngomongin soal pajak, nah, ini Mio dijamin lebih murah teman-teman. Ini kalau nggak kena progresif dan sebagainya ya. Karena ini motor yang lebih tua, jadi pajaknya bisa dibilang pasti lebih murah dibandingkan motor yang baru. Ya selisih 100.000, 200.000 per tahun kan lumayan lah ya, kerasa. Jadi emang kalau misalkan pertimbangannya adalah pajak tiap tahun gitu ya, mungkin main motor tua ini bisa menjadi solusinya buat kalian. Sejauh ini kayaknya motor bekas itu sebetulnya lebih asik ya, karena kalian bisa memodif, pajak lebih murah ya kan, bisa jadi lebih sesuai keinginan kalian. Kalau beli motor baru ya udah sama aja kayak motor lain, parts modifnya mungkin belum terlalu banyak, pajaknya bisa dibilang lebih mahal. Walaupun ya secara mesin ini lebih kencang dan juga lebih irit dibandingkan motor yang tua. Tapi ada satu hal penting ya, ada satu hal penting banget yang membuat motor baru itu akan sangat menarik untuk dimiliki. Poin itu adalah reliability. Nah, inilah kelemahannya main motor tua ataupun motor klasik kayak Mio begini. Sini, gue jelasin dulu. Beli motor bekas itu punya satu kekurangan. Kalian nggak akan pernah bisa tahu 100% riwayat motor tersebut. Apakah motor itu pernah kecelakaan? Apakah motor itu pernah diservis besar? Apakah motor itu pernah diakal-akalin benerinnya? Itu semua kayak beli kucing di dalam karung. Walaupun kalian percaya banget sama sellernya, bisa jadi sellernya juga nggak ngerti. Walaupun kalian itu beli dari teman kalian gitu ya, mungkin teman kalian pasti pernah lupa melakukan suatu hal di motornya. Surprise kayak begini ini nih yang membuat beli motor klasik atau beli motor tua itu menjadi punya challenge tersendiri. Let's say kalian sudah beli motornya, kalian sudah paham resikonya beli motor bekas apa, lalu kalian restorasi. Habis jutaan, belasan jutaan, dan kalian sekarang berpikir, oke, motor gua harusnya udah sehat nih. Tunggu dulu, tidak semudah itu Ferguson. Karena yang namanya mesin hasil restorasi dan mesin hasil dari pabrik itu akan susah 100% sama. Ini hal simple deh, Mio gue ini udah lumayan sehat itu kan ya. Tapi, ini sekarang kalau dinyalain, gasnya nyakut sendiri, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba gasnya nyakut sendiri kemarin dipakai sama Sebi sama Arif. Hal-hal kayak begini ini yang harus kalian pikirin banget. Kenapa harus kalian pikirin? Nih, bayangin situasinya kalian sekarang sudah kerja, atau kalian kuliah, ataupun kalian sekolah. Jadi kalian itu terikat dengan yang namanya waktu. Let's say kalian kerja, masuk harus jam 8 pagi. Lalu kalian pakai motor Mio kayak begini yang udah dimodifikasi, udah direstorasi, yang kalian anggap udah 100% sehat. Kalian berangkat, seperti biasanya misalnya kalian berangkat setengah 8, udah kalian berangkat setengah 8. Tiba-tiba di tengah jalan, gasnya nyangkut. Atau tiba-tiba di tengah jalan, kabel businya lepas. Atau misalkan di tengah jalan, koilnya lepas. Kalian harus benerin dulu teman-teman.
Let's say kalian benerin harus ke bengkel, harus dorong motornya, kalian sudah kehilangan waktu sekitar setengah jam, bahkan bisa sampai 1 jam kehilangan waktunya. Nah sekarang kalian dihadapkan dengan posisi kalian telat datang ke kantor karena motor kalian mogok di jalan. Kalau bosnya baik mah nggak masalah. Kalau bosnya galak, kalau misalkan gajinya dipotong gara-gara telat masuk kantor, apakah itu menjadi worth it? Nah, disinilah motor baru menang banget teman-teman. Yang namanya baru dari pabrik, itu ya benar-benar pasti diputer, dinyalain, pasti nyala. Dipakai, ya pasti jalan. Nggak akan ada rusaknya setidak-tidaknya bertahun-tahun ke depan lah. Jadi kalian sekarang bisa bayangin ya, kalau emang kalian itu adalah tipe orang yang terikat dengan waktu, ya, emang harus masuk kantor jam segini, harus masuk kelas jam segini, mungkin motor baru itu lebih worth it buat kalian. Karena kalian itu pikirannya tidak terganggu oleh hal-hal yang lain. Kalian benar-benar bisa fokus untuk kerja aja, sekolah aja. Motor beneran untuk alat transportasi. Kalau kalian tipe-tipe orang yang seperti ini, mungkin kalian butuh motor baru karena dia lebih reliable, teman-teman. Makanya, gua tidak pernah menyarankan untuk orang itu pakai mobil klasik ya, motor klasik untuk menjadi motor harian atau kendaraan harian. Kenapa? Karena pasti ada aja. Gue udah pengalaman dari G-Class, dari Defender, dari dulu BMW, ya kan. Itu emang kalau mobil tua, motor tua, itu pasti ada aja. Hal kecil tapi akan motong waktu 10-15 menit, bisa sejam, bisa sehari, ya kan. Tapi kalau misalkan kalian tidak terikat oleh waktu orangnya, fleksibel banget gitu ya, mau repot, monggo aja. Motor klasik, mobil klasik dipakai buat harian. Tapi kalau emang udah menjadi motor weekend aja, motor hobi aja, motor klasik kayak Mio gini memang sebetulnya sih jawabannya ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau kalian itu orangnya fleksibel atau bukan nyari motor buat weekend aja, mungkin motor klasik kayak begini adalah jawabannya. Tapi kalau kalian orangnya terikat oleh waktu, ya kurang begitu fleksibel, butuh motor yang dinyalain pasti nyala, di jalan pasti bener, motor baru mungkin adalah jawabannya. Kalau menurut kalian gimana? Kalian pilih yang mana? Tulis di bawah. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. CCV Jalan, see you next video guys. Bye bye.